Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematik, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Kita jumpa kembali di episode ke-129. Kali ini saya akan berbagi tentang cara menggunakan magnifier atau biasa juga disebut kaca pembesar dan head shape berupa tanda atau berupa bangun atau berupa lambang, baik itu berupa tanda panah, segitiga dan seterusnya. Kedua aplikasi ini, magnifier dan head shape ini sangat bagus digunakan ketika kita membuat video tutorial. Simak videonya sampai selesai. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka pencarian untuk di komputer kita masing-masing ya, komputer kita masing-masing dengan cara mengklik ini ya. Ini bisa kita lihat. Jadi di komputer sini, di komputer kita ini kita klik, kemudian perhatikan di sini akan muncul pilihan. Nah, di sini tinggal diklik, tinggal diketik di sini ya, diketik magnifier. Di sini tinggal diklik magnifier ya, magnifier ya, diketik magnifier, maka akan muncul seperti ini ya, ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian klik open file location, klik open file location. Nah, ini magnifiernya itu ya, magnifier. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita copy ya, kita copy. Setelah itu kita ke layar monitor kita, Nah, ini di depan ya, taruh di depan, saya klik, kemudian saya paste. Nah, ini dia ya, magnifiernya sudah muncul. Ini dia ya, magnifier sudah ada. Ini kita bisa lihat, ini magnifiernya sudah muncul. Sekarang kita masuk ke Filmora ya, kemudian kita masuk Filmora. Untuk mengaktifkan magnifier silahkan diklik 2 kali, maka muncul ini ya, ini muncul menunya, ini muncul menu. Kemudian baik, sekarang kita praktekkan cara menggunakan magnifier. Ketika magnifier sudah diaktifkan, jadi kalau kita ingin melihat laman tutor, misalnya kita ingin perbesar, silahkan diklik berapa kali ini. Nah, ini sudah semakin besar ya. Jadi dengan menggunakan kaca pembesar atau magnifier pada saat pembuatan video tutorial sangat mudah dilakukan. Ini kalau bisa ditambah lebih besar lagi, ini ya, lebih besar lagi. Kalau misalnya kita tambah lagi 500, nah ini lebih besar lagi, kita cari. Nah, ini semakin besar. Untuk menormalkan, jadi ini kursornya dimainkan saja kursornya, kemudian kalau mau menormalkan kembali silahkan tekan 300, 200. Nah, sudah kembali normal ya, ini sudah kembali normal. Sekarang kita masuk di Filmora untuk mempraktikkan bagaimana cara menggunakan head shape ya. Ini boleh kita coba. Nah, ini untuk perbesar ya, membesarkan. Kemudian kalau mau mengurangi bisa dikurangi. Sekarang saya ambil satu video yang bisa saya gunakan untuk praktek bagaimana cara membuat head shape ya yang ada di Filmora. Kita ambil video satu, kemudian kita ini saja kita ambil ya, kemudian kita tekan tambah, kemudian tekan 190 kali sekian. Nah, misalkan ya, kita rendering dulu ya, gunanya supaya pekerjaan kita tidak terlalu berat sampai selesai. Baik, kalau sudah selesai di rendering, kemudian kita akan potong dulu videonya supaya jangan terlalu panjang. Jadi saya potong saja videonya saya potong ya, kira-kira sini ya, untuk dijadikan praktek. Nah, sekarang untuk menggunakan head shape dari Filmora, kita bisa klik dulu titles ya, klik titles. Ini title kita klik, kemudian
kita pilih titles ini, titles, kemudian kita pilih salah satunya, kita pilih yang ini ya, kemudian klik tambah. Nah ini sudah muncul ya. Ini sekarang kita lanjutkan. Jadi setelah ini kita buat ya, kemudian ini kita klik dua kali di sini, kita klik dua kali. Nah setelah diklik dua kali muncul jendela seperti berikut ya, kemudian tekan advance ya, tekan advance. Ketika menekan ini maka akan muncul jendela seperti ini, ada save as custom, oke, cancel dan seterusnya. Silahkan diklik bagian ini, bagian teks ini, kemudian kita tekan, jadi ini tekan, kemudian ini kita tekan ini ya, hapus. Jadi secara otomatis teks tadi terhapus ya, teks tadi terhapus, jadi teksnya sudah hilang ya. Kemudian perhatikan di bagian atas ini adalah add shape nya, tekan add shape maka muncul lambang ini ya. Kemudian kita tekan tanda panah, misalnya tekan tanda panah maka secara otomatis muncul, tekan ini otomatis muncul panahnya. Kemudian teksnya ini ya, muncul panah, kemudian kita oke. Nah, ini sudah muncul panahnya nih ya, panah sudah muncul, tinggal kita gunakan, kalau bisa kita rubah warnanya ya, kita rubah warnanya dengan cara ini ukuran panahnya kita perkecil. Ini bisa kita gunakan untuk menunjukkan satu objek yang ingin kita sorot ya. Baik, sekarang kita praktekkan cara menggunakan. Nah ini dia nih. Nah sekarang kita praktekkan, misalkan panah ini kita akan menyorot bagian ini ya, bagian ini misalnya. Sekarang setelah kita buat harap tanda panah ini, sekarang panahnya kita mau ubah ke warna yang lain, tekan advance. Nah ini silahkan ditarik ke bawah ya. Nah ini untuk panahnya kita kasih warna merah, kemudian ini juga kita kasih warna merah, ini dia ya. Ini untuk mengubah warna. Kemudian teksnya boleh kita ganti menjadi warna merah. Nah sekarang sudah bisa kita gunakan untuk menunjukkan objek yang kita ingini. Oke, kita ketik oke. Kemudian ini bisa kita pindahkan, menyorot objek yang kita ingin gunakan. Kalau misalnya kurang bagus warnanya, kita bisa ubah dengan cara klik dua kali, klik advance, kemudian kita ganti warnanya yang lebih hidup. Misalkan saya ganti kuning, misalnya saya ganti kuning ya, kemudian ini saya ganti kuning ya, ini dia nih ya, lebih kelihatan. Oke, silahkan, ini bisa kita gunakan untuk ini ya, bisa kita pindah-pindahkan atau bisa kita kecilkan. Untuk tulisannya sendiri bisa kita hapus saja tulisannya ya, jadi tulisannya sudah hilang, jadi kita klik oke. Setelah itu ini bisa kita panjang, perhatikan ini bisa kita ubah ini untuk memiliki ini ya. Kemudian perhatikan untuk selanjutnya ini ya, untuk mengubah kita perbesar, kemudian ini panahnya bisa dipindah-pindahkan, terserah objek mana yang akan kita sorot ya. Ini silahkan bisa digunakan. Dan apabila kita mau pindah ke objek yang lain, tinggal dipotong saja, bisa ya, potong, misalnya pindah objek lain yang akan disorot. Silahkan kita lihat yang video mana yang akan kita sorot. Nah ini misalkan kita sorot tempat yang lain ya. Oke, nah, ini boleh kita pindahkan. Jadi objek mana yang teman-teman mau berikan tanda ya, ini bisa dipindahkan. Jadi kemudian klik OK ya. Nah ini sekali lagi kita lihat panahnya. Ini panahnya kalau tidak mau dipakai silahkan dihapus. Kemudian ini bisa dipindah-pindahkan tergantung bagian mana yang akan kita sorot ya. Ini boleh kita pakai, ini bisa dipindahkan silahkan. Nah ini bisa dipindahkan, jadi tanda panahnya itu, nah ini boleh untuk menghentikan tanda panahnya, boleh dipotong saja dan secara otomatis hilang.
Kemudian kita pindah ke objek yang lain. Nah ini objek yang lain ini tinggal ditarik. Nah ini ya, tinggal bisa dipindahkan. Oke, bisa dipotong, dihilangkan bisa. Nah dengan demikian video kita sudah selesai untuk menggunakan tanda panah ya. Kalau misalnya yang ini kita ubah, kita ingin mengubahnya yang bukan tanda panah ya, kita ubah yang bukan tanda panah, kita band saja, kemudian klik ini, kemudian kita ganti semacam ini ya. Nah bisa diganti, tambahkan, ini boleh dihapus, boleh juga ini kita buat, bahkan ini bisa kita ketik, bisa kita perbesar ya. Dengan menggunakan ini, kalau mau ubah warna silahkan, ini tulisannya, kemudian ini bisa seakan-akan berbicara ya, dengan cara menuliskan sesuatu di dalam. Kemudian kita bisa nambahkan objek yang lain, misalnya segi 4, ada segi 4, ada segi 4, kemudian bisa nambah yang lain, misalnya segi 3 ya, segi 3 kita oke saja ya. Nah ini bisa digunakan, bisa dipindah-pindahkan apa objek tergantung apa yang kita butuhkan. Oke, nah begitulah cara menggunakan magnifier. Ini magnifiernya, kita bisa perbesar. Nah ini kita bisa mencari objek yang akan kita lihat. Nah ini semua bisa disorot, dijadikan besar dengan hanya menggunakan magnifier. Kemudian untuk tanda-tanda ini bisa kita gunakan dengan cara misalnya ini ya, cari diklik 2 kali, kemudian kita klik advance, kemudian klik ini untuk menambah ya, untuk menambah garis misalnya, untuk menambah segi 4 persegi ya, ini persegi panjang ya, ini yang persegi panjang, ini persegi panjang, kemudian lingkaran. Nah ini lingkaran, kemudian bisa bentuk-bentuk lain ya. Nah ini kalau ingin menambahkan teks ya, kalau ingin menambahkan teks silahkan diketik teksnya. Ini boleh juga mengetik teks ini, uji coba, dicoba. Nah ini bisa kita ini hapus saja hurufnya, kemudian kita ini bisa diangkat untuk dipindahkan ke sini ya, bisa diperkecil hurufnya, boleh diperkecil hurufnya. Nah itu terlalu kecil ya, kita besar sedikit. Nah ini dia nih ya, jadi kalau mau dilihat secara perbesar boleh dengan menggunakan ini. Nah ini dia nih, sekali lagi perbesar lagi ya, tambah besar ya. Oke, demikian cara menggunakan magnifier dan Etscape di Filmora. Demikian cara menggunakan magnifier atau kaca pembesar serta Etscape yang ada di Filmora untuk memudahkan kita membuat video tutorial atau melakukan prosentase. Demikian, semoga video ini bermanfaat, kita berbagi pengalaman. Demikian saya akhiri. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah singgah di channel kami. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.